Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin. Thumma qala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Halaman 18 ya. Fasal ke-7 pada menyatakan wudu. Fasal yang ke-7, bahagian yang ke-7 pada menyatakan masalah wudu. Ini kajian lawas. Walaupun demikian, kada salah kalau diulang kaji. Kadangkala kalau sudah lingis betabas, padahal sudah tidak ditanami benih, gana akan setahun tumbuh kayu, tagah pulang tabas lagi. Pisau tumpul asah, kadang kada dipakai imbah diasah bisa tumpul, apalagi ilmu lawas kada dikaji bisa hilang. Penyebab hilangnya ilmu kadang kala kebanyakan maksiat bisa hilang ilmu, kebanyakan dosa bisa hilang ilmu, kebanyakan berbual bisa hilang ilmu, kebanyakan kadang ngaji apalagi. Aku masalah wudu nih lanyah udah ya, lanyah kada payah lagi. Itu anak SD ibtidaiyah, betul ya. Tapi nang rahasia, nang syaratnya, nang rukunnya kadangkala bisa baudu belum tahu hafal rukunnya. Kuat menyangkul belum pasti bisa maulah cangkul, betul kan? Banyak babini belum tahu batak, apalagi kada amat tersinggung. Belas ya. Iya, tinggal dikit. Maka disunting dah. Lanjut aja lah dulu. Dan mengandung ia akan syarat dan rukun dan sunnah dan makruh dan yang membatalkan
Membatalkan tuh yang membinasakan. Di pasal ini mengandung rukunnya, syaratnya, sunatnya, makruhnya, membatalkannya. Ulang, mengandung ia akan syaratnya, rukunnya, sunat dan makruh, dan yang membatalkan, membinasakan. Bila binasa itu kan ada lagi. Bila di bawah sembahyang tidak sah. Dan yang terjapai bini, ada apa katanya sudah nikah halal, padahal batal, ya. Kada tahu, dia anggapnya tidak. Sedangkan dipegang jadi cium boleh, betul. Bini kita pang sudah qabil tu nikah wa tazwijah, betul lah sudah. Tapi kalau masalah bersentuh kulit bini lawan laki batal, kecuali rambut sama gigi sama kuku sama kuku. Bapak gigi, hah? Amat praktikannya. Bini aja belum ada praktikan sudah. Ketemu gigi bini kawan memang. Soal apa dia wudu? Wudu adalah air sembahyang. Jawab wudu ialah, ya, apa dia wudu atau air sembahyang? Jawab wudu ialah membasuh anggota-anggota. Apa dia anggota-anggota yang tertentu dengan air beserta niat yang tertentu. Itu namanya wudu. Membasuh anggota-anggota, nanti ada anggotanya, ya. Ada apa-apa lagi padahkan di sini. Anggotanya tuh adalah pertama muka, dua tangan. Ini anggota, dua tangan, menyapu sebahagian kepala, termasuk telinga kedua-duanya, ya. Kemudian dua kaki sampai dua mata kaki, tertib. Nah, sebelum wudu mesti ada niat. Niatnya diumbayakan sampainya banyu ke anggota wudu yang pertama. Apa dia? Muha. Bila sahaja wudu banyu lillahi ta'ala sahaja ini sampailah sini. Tapi nanti ada bab khususnya, babnya ada khusus. Bagusnya kena kita contohkan, ya. Bukan artinya kada tahu, kewajiban mengasih tahu walaupun yang sudah tahu. Banyak yang salah berwudu. Culupnya enggak. Tapi ini dirapatakannya. Karena ada sumur ganalnya. Ini dirapatakannya. Jadi celah-celahnya kan ada basah. Nah. Itu akan berwudu ya. Diumpat di banyak. Jadi di akhir zaman nih, yang wajib dianggapnya enteng, dianggapnya gampang aja lah. Pada kada karena di hari kiamat diazab.
Mengapa kau maka diazab? Mengapa aku diazab? Aku sembahyang, wudu. Pada kada aja malaikat, aku bantai. Misalnya nih ya, hendak sesama menjawab pada kada. Jadi anggota ya, jawab syarat wudu. Berapakah syaratnya wudu? Tadi yang pertama adalah syaratnya, baru nanti masuk kepada hukumnya. Berapa dia? Jawab syaratnya wudu. Ya, wudu itu 15 perkara. Jadi bila 15-nya ada, cukuplah dia syaratnya berwudu. Banyak lah boleh. Ngalih menghafal ini. Ya, banyak. Yang pertama Islam. Di jalan Asia banyak yang kada cukup syaratnya. Coba siapa yang mendata penduduk? Di jalan Asia banyak yang kada cukup lah. Ya? Paham lah ya? Paham lah. Yang makan bab ada juga yang kada makan bab, kada cukup ke syaratnya, kada Islam. Yang kedua tamyizun, tamyiz, bisa membedakan mana baik mana kada. Babasuh bakame, ya bakame bisa babasuh. Dia bakame di sini basuhnya kan kada tamyiz belum tahu. Tapi ada juga ganang belum ada akalnya. Ada juga kalau masa tamyiznya lewat tapi akalnya kada ada. Ada cukup juga ya. Bisa dia bedakan, oh ini baik, ini kada. Kalau kita ini jelas kok bisa bedakan. Ini bungas, ini kada. Dapat membedakan. Kalau sudah ada bisa membedakan lagi kada wajib kan? Syaratnya kada cukup. Ada kan kada dapat membedakan dong. Masih bisa lagi. Kada hingkat itu berkacamata. Kada ada berkacamata kan itu betakon. Dapat membedakan namanya lebih pada tamyiz lagi dong ya. Itu namanya tambus pandang ya. Ketiga, bahwa suci iya ya, bahwa suci iya daripada haid dan nifas. Ini babini lelaki kada ada nah. Syarat yang ketiga nih ya, babini kita kada masuk, tapi bini masuk. Tidak. Kalau dia tengah haid dan nifas tidak mencukupi syaratnya, artinya jangan berwudu sebab masih punya hadas ya. Ada yang bertakun, saya ini kadang jadi tuan guru ini kada dijawab ngalih. Kadang yang takunan tuh yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh kadang nang lucu-lucu, kadang yang ada nyaman dijawab. Begini Ustaz, saya subuh jam 5 haid, yang apa ditakunakan? Yang saya tanyakan, apa saya mandi? Apa kada? Apa duduk masalahnya? Tadi malam saya junub. Junub paham? Bahasa kitab jima. Sama dengan niat mengangkatkan hadas mandi junub. Ya, kada sama. Kami menyimak Ki Hasan Basri itu menyampaikan, dibuka dalam 9 Mu'tadin. Oh, ini bacaannya. Nawaitul ghusla li raf'il janabah
fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi, ya, sahaja aku mandi mengangkatkan janabah junub karena Allah Ta'ala. Ya, nawaitul ghusla li raf'il janabah fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi mengangkatkan janabah junub karena Allah Ta'ala. Junubnya nang diangkatkan, nang dihilangkan tuh, sebab kan tadi junub. Jadi raf'al hadas kada dibaca, sebab apa? Ini masih punya hadas. Kalau berhubungan malam belum mandi datang bulan, ini perlu nih, ya. Ini selalu nih kejadian, ya, selalu. Suara umatnya bertakwa. Belum ya? Belum. Kalau orang nanti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'al badani fardhan lillahi ta'ala, abang banyu Mas ya? Nah. Ini mau ke situ ya. Nang ini kan ada tahayau nih, ya. Lubuknya jauh di dalam, di bawah tunjang pulang tuh ada pulang bahayanya. Jadi ada tahayau ke sana, enggak ada bersalam. Yang keempat, bahwa tiada ada pada anggotanya wudu sesuatu yang menegahkan sampai banyu kepadanya, sampai air kepadanya, seperti getah atau cat yang melekat pada mana bahagian anggota wudu. Nah, dia jadi getah kah, timbang cet kah, ya, melekat pada anggota wudu. Tapi kalau melekat di dada atau di bahu, ada apa-apa? Di muha, anggota, tangan, anggota. Tapi kalau di sini ada melekat kan kada sampai belum. Batas wudu kan di sini, ya. Di paha karena cek yang dibasuh kan mulai ujung batis sampai dua mata kaki. Jadi anggotanya aja yang diperiksa. Maka bebinian kalau yang ikan kakap, ikan belana, ikan haruan, ya, ikan-ikan nang sisiknya tuh kalau dibuang bisa terpelanting melekat ke tangan. Itu bila hendak berwudu, lihati baik-baik. Bila hendak mandi, lihati bagus-bagus. Itu kadang dia melekat ke kulit, tertutup tuh. Tutup itu yang menegahkan sampainya banyu ke kulit. Sama juga kalau bangun subuh, hendak mandi, tapi mandi yang bebacaan. Kalau mandi kada bebacaan, ada apa-apa. Mandi bebacaan, lihat itu ada tak yang menegahkan sampainya banyu ke anggota badan, ke anggota mandi pada semua badan. Lihat itu bersihkan semuanya. Kalau ada embut nang jatuh, maka itu kita nih dilatih. Ini malam nih jadwal jam 10.45. Jadwalnya jam 10.45 malam Jumat. Berarti lakas kulikan nih. Misal ya. Yang ada jangan basuh piring lagi bagi kacauan. Jadi bila mau tidur tadi, lihat bantal tuh ada rambut. Begitu ya. Bila ada, ambil, buang. Kalau nya kada ada, bangun subuh, lihat lagi di bantal ada lagi rambut. Bila ada, artinya setelah berhubungan jatuhnya. Bahwa hendak di kepala basah. Lihat panjang apa hendak, tak ambilnya abahnya,
ya tak ambilnya mamanya kena. Oh ini panjang berarti mamanya ya, punya mama Isa. Nah, ya. Ini handap punya Abah Isa misalnya. Ada Abah Isa sini dia ada. Nah itu kan teliti, itu masalah kayak itu tuh diteliti ya, jangan sampai apa itu hukum tuh kita. Kalau hendak lakas naik derajat di sisi Allah, nangka ini hulu dianuakan. Jebah sebanjir itu di IPI, di apiki banget. Nah kadang terlihat tidak nih, tidak ada kan? Nah, beli sintir halus. Ada nih 3 helai. Nah, itu panjang pandang, panjang berarti mamanya. Kayak itu ya. Sebab sebelum tadi tidak ada, berarti waktu tidur itu adanya setelah berhubungan. Macam mana? Kada terlihat waktu hendak tidur tadi tengok setelah subuh bangun hanya terlihat ini yang sebelum sudah ambil aja lah bawa mandi sekali pada merebuhkan. Nah kayak itu ya. Kalau dia kada tak ambil, kada tahu, udah terbuang lawas dah, nah, kada masalah, kada tahu pang tadi. Tapi kita hukum ini teliti, udah diatur oleh Allah ya, tinggal melaksanakan sedikit lagi. Kelima, bahwa tiada ada pada anggotanya wudu sesuatu yang mengubahkan sifat-sifat banyu. Di anggota wudu itu tidak ada ya sesuatu yang menempelkah dia sesuatu tuh ya bisa mengubahkan sifat banyu yang mutlak pada aslinya, hujan ya banyu hujan, sungai ya banyu sungai, pompa ya banyu pompa, kada berubah. Sebab kita ketika berwudunya, jika ada yang berubah ya airnya, umpamanya nyatanya dawat kan berubah, zat tinta putih menjadi hitam, itu kan berubah toh. Yang minggu dulu kan karena banyu sabun berubah berbuih, kan itu mengubahkan zatnya banyu. Enggak? Pada anggota tadi ketika membasuh atau zat pacar yang melekat pada jari pengantinkah adakah ya umpamanya kuku sakit diinai tapi zatnya yang melekat dia, nah, yang aslinya inai itu melekat ya, bersalahan bekas dawat atau warna inai pacar tadi, maka tiada memudaratkan. Tidak apa-apa dia kalau setelah inainya dibuang ya, inainya dibuang, bekasnya hambang, tidak apa-apa. Dawat melekat ya setelah dia tadi apa namanya hilang, tinggal bekasnya, ada apa-apa. Dia yang membeku, yang bisa menghalangi banyu pada anggota, yang bisa mengubah pada banyu ketika dibasuh anggota wudu. Nah, jelas lah ya, jelas. Nah, jadi hendak berwudu lihat, maka sunat dibasuh dulu, basuh muka, memasukkan banyu ke hidung, ke kumur-kumur, kayak itu ya. Apalagi membasuh 2 tangan, 2 batis. Itu sambil meneliti, sambil melihat, sambil membersihkan. Kayak itu sunat loh, ya. Dahulu membasuh. Ada di kitab di SD itu di bahagian pelajaran agama, jadinya sunat wudu tuh termasuk bukan berkumur-kumur tapi memberus gigi. Betul, dikit saya bilang nyusun ini. Kalau kawan berwudu di masjid kayak memberus gigi, ambil pahala sunat. Atau tulang bersama wudu gigi, memberus gigi. Nah, ini saya bilang ini mau diteliti lagi ini kebenarannya kitabnya ya, takut
nanti anak-anak tuh menyalah sekalipun sunnah tapi bisa memberatkan. Ya, padahal memasukkan air ke dalam mulut dikumur-kumurkan, bukan memberus gigi dengan udul gigi. Nah, ini bahaya dua yang mengulah kitab ya, sebab ilmunya sedikit, uaniknya banyak. Ilmu sedikit, uaniknya banyak. Ya kayak itu kejadiannya. Anak-anak lo sudah tahu, ya, dipadahkan salah, tulisannya betul dia. Nah, itu ya. Kan ada kisahnya tuh, dia nih sekolah sekali sekolah belajar bacaan wudu on mandi, nawaitul wudu'a. Ya yang bacakan tadi nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sampai ganal diamalkannya tuh, padahal salah. Nawaitul wudu'a ya dal wudu'a, kan salah tuh. Fardhan lillahi ta'ala, tidak dot. Sampai dia ganal kadang mau ubah lagi, dipadahkan abahnya nak salah tuh wudu bacaan tuh, bukan wudu. Kami sekolah cuma lagi halus nih, inilah ustadz kami madahkan ya. Nah, dan mau diubah lagi deh, maka sampai ke ganal dia kayak ngubahnya ya. Kan ada tuh kisahnya tuh orang mandi tuh, nawaitul gusla, kata yang baca kan ya, nawaitul gusla hadasil akbar anjamil badani. Sampai ke itu dilaguakannya mandi tuh. Dilaguakannya zaman duha tuh, menantu pun apa tuh, nah, dia kebiasaannya maka melaguakan salah. Nawaitul gusla hadasil, wah ya, hadasil akbar kan hadas yang kecil, yang ganal, masa lirafil hadasil akbari anjamiil badani, sekalian badan bukan jamiil. Nah dia sampai ke Tuhan salah. Lebih ditungkal insyaallah. Masalah wudu, masalah mandi wajib patin bertahan ya. Maka saya selalu menyampaikan supaya kada lupa berwudu setiap waktu, dan lupa lagi bacaannya. Bacaan nawaitul ghusla meningkat tiap subuh, supaya itu lupa lagi paling kada seminggu sekali, paling kada ya, untuk mengulang kaji hafalan supaya jangan lupa. Apalagi yang mudah tuha kita nih ya, mudah pelupa. Anda di sini mana gelang jam tadi bumamai wan anak, padahal jam di tangan. Udah lupanya, jadi selalu diulang tuh. Insya Allah ada pelupa lagi ya. Karena terbanyak makan samot, mudah lupa ya, makan samot tuh pelupa. Kalau mulah banyu itu samotnya, maka amat kalau mulah banyu ingat ada gula ada samot. Bila ada gula habis kita berhimat ustad tuang guru madahkan, ada dapat rupanya makan samot ya. Tuh guru kami memadahkan kayak itu, mudah pelupa atau makan samot tuh. Sebentar aja ya, bisa tuh balik-balik bacaan. Baca watini ujungnya watawasobil haq. Baca apa namanya wal asri innal insan, ujungnya fi ahsani taqwim ya. Nah itu ya terbalik, ada yang gitu tuh ada. Maka itu kita selalu diulang-ulang kaji, semoga kada mudah lupa ya. Yang keenam insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim, ya fattahu, ya alim, iftah alaina futuhal arifin, istajib du'aana ya Allah fi hadzal majlis. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma hasil maqasidana bil barakati wal ma'unah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.